Pertempuran melawan Sekutu dan Nica. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada 9 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal mendarat di kota Medan, Sumatera Utara. Kedatangan ini diikuti oleh pasukan Nica yang sebenarnya bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Pasukan Sekutu dan Nica mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk Batalion Kenil Medan. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara Tentara Nasional Indonesia yang baru saja dibentuk dan Angkatan Darat Inggris yang telah terjadi antara 20 Oktober hingga 15 Desember. Pada 26 Oktober 1945, pertempuran terjadi antara pasukan Sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Lalu, terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bettel. Dan puncaknya pada 15 Desember 1945, TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan Sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Selanjutnya, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisasi oleh pasukan anggota X. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan Sekutu merebut instansi-instansi penting. Dan pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa ini merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Pasukan Sekutu dan Nica mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Berjalannya pertempuran, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Lalu ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani oleh 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung. Bandung Lautan Api adalah peristiwa penggosongan dan pembakaran kota Bandung oleh rakyat dan tentara agar tidak dijadikan sebagai markas pasukan Sekutu dan Belanda. Peristiwa heroik ini terjadi tanggal 23 Maret 1946 dan dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang dibonceng Nica tiba di Bandung, kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada Sekutu. Lalu, pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. TRI mengeluarkan strategi, yaitu bumi hangus. Pertempuran Margarana. Puputan Margarana adalah pertempuran habis-habisan antara pasukan Indonesia dan Belanda yang terjadi di Desa Malga, Bali pada tanggal 20 November. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Berjalannya pertempuran, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nica. Belanda juga menambahkan pasukannya dari Lombok untuk menggempur pasukan Ciung Wanara. Meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap 20 November. Pertempuran di Makassar. Terdirinya perlawanan Goa atau Makassar adalah VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur dan VOC melakukan blokade terhadap
kapal-kapal yang akan berlabuh di Somba Opu. Pada saat itu, Makassar atau Goa adalah salah satu kerajaan maritim yang sangat kuat di Indonesia bagian timur, menguasai perdagangan di wilayah perairan sekitar. VOC yang ingin memonopoli perdagangan Nusantara melihat dominasi Kesultanan Goa sebagai ancaman terhadap kepentingan dagangnya. Akibatnya, perjanjian Bongaya menyebabkan jatuhnya kekuasaan Kesultanan Goa. Lalu, VOC semakin memperluas pengaruhnya di kawasan timur Nusantara. Dan terakhir, meskipun kalah, Sultan Hasanuddin dikenang sebagai pahlawan karena keberaniannya melawan penjajah dan mendapatkan julukan ayam jantan dari timur karena keberaniannya di medan perang.